Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kawan-kawan, dimanapun berada. Saya akan kemudian melanjutkan pembacaan buku Fahrudin Faiz sebelum filsafat, yaitu masuk ke pembahasan berikut. Pembahasan yang keenam, yaitu berkaitan dengan petak-petak sawah filsafat. Jadi filsafat pada awal kemunculannya itu dipandang sebagai induk segala ilmu. Dengan posisi ini sebenarnya kawan-kawan mengimplikasikan bahwa berbagai spesifikasi keilmuan yang sekarang kawan-kawan kenal pada dasarnya itu lahir daripada rahim filsafat. Jadi filsafat ibarat ibu yang kemudian melahirkan anak-anak ilmu yang kemudian kawan-kawan kenal hari ini. Hal ini sebenarnya bukan hal yang aneh apabila melihat bahwa kemampuan berfilsafat pada dasarnya adalah kemampuan untuk mendayagunakan intelijensi manusia dalam porsi dan proporsi yang sesuai dan mendalam. Bukankah segala disiplin ilmu yang kawan-kawan kenal selama ini pada asalnya adalah juga hasil konstruksi intelijensi manusia? Ketika intelijensi tersebut dipakai secara optimal untuk mencermati, mengkaji, dan membahas hal-hal yang berkenaan dengan dunia fisikal, maka lahirlah fisika. Ketika intelijensi tersebut dipakai untuk menggarap wilayah hubungan antara manusia, lahirlah ilmu sosiologi. Ketika intelijensi tersebut didayagunakan untuk mengelola urusan dunia hayati alam semesta, maka lahirlah biologi. Ketika intelijensi tersebut dipakai untuk memahami perkembangan hidup manusia dari taraf yang sederhana hingga sampai pada taraf modern, lahirlah bidang kajian sejarah dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan, tidak heran apabila kemudian fisika yang fokus perhatiannya adalah bagaimana mendayagunakan intelijensi manusia secara optimal dan benar kemudian dipandang sebagai induk segala ilmu. Jadi kawan-kawan, segala ilmu berawal dari pendayagunakan intelijensi manusia. Sementara bidang yang membahas secara pendayagunaan tersebut adalah filsafat. Maka jadilah filsafat sebagai induk segala ilmu. Apabila ditelaah lebih jauh, berbagai cabang keilmuan tersebut memerlukan filsafat. Tidak hanya di awal perumusan kelahirannya, tetapi juga pada saat terjadi kebuntuan dari cabang-cabang tersebut untuk menjawab persoalan-persoalan baru, atau pada saat rumusan ilmu-ilmu tersebut kehilangan relevansi dengan konteks bidang yang digelutinya, kemudian yang mengalami perubahan atau perkembangan. Di awal kelahirannya kawan-kawan, orang berefleksi secara mendalam tentang satu bidang, lalu melahirkan sebuah disiplin kajian tertentu. Pada saat itulah tersusunlah asumsi-asumsi dasar dan tata aturan baku keilmuan tersebut yang nantinya dijadikan dasar pengembangan lebih lanjut. Meskipun demikian kawan-kawan, tidak menutup kemungkinan ketika konteks zaman berubah dan berkembang, asumsi-asumsi dasar dan tata aturan baku tersebut tidak bisa merespon dan menjawab berbagai persoalan baru yang muncul. Untuk mengatasi hal ini kawan-kawan, orang harus kembali lagi kepada pola berpikir refleksi secara mendalam atau berfilsafat. Untuk mengatasi anomali-anomali tersebut, merevisi dan menguji ulang berbagai asumsi dasar dan aturan bakunya. Begitulah kawan-kawan, mengapa filsafat ada disiplin kajian sosiologi dan ada filsafat sosial. Sosiologi
adalah sebuah disiplin keilmuan yang sudah dibakukan asumsi-asumsi dan tata kerjanya. Sementara filsafat sosial bergerak di wilayah yang lebih mendalam. Dengan tugas apa? Dengan tugas memperjelas konsep-konsepnya atau merevisi ulang segala yang tidak relevan dari berbagai aturan baku tersebut. Ketika sosiologi yang mengalami kebuntuan, maka filsafat sosial yang akan turun tangan mengatasinya. Demikianlah kiranya yang terjadi dengan berbagai disiplin kajian yang lain. Sehingga apa kawan-kawan? Sehingga tidak aneh kalau misalnya sudah ada kajian bahasa, tetapi masih ada pembahasan tentang filsafat bahasa. Dan ada kajian moral dan ada kajian filsafat moral. Ada matematika, ada pula filsafat matematika. Ada sains, ada pula filsafat sains dan lain sebagainya kawan-kawan. Mungkin di sini kawan-kawan sudah agak jelas bahwasanya sebenarnya sawah dari filsafat itu sangat luas, menyentuh hampir segenap aspek kehidupan kita. Apabila jika kita melihat bahwa filsafat merupakan induk segala ilmu, seperti tersinggung di atas, maka kawan-kawan banyak ahli filsafat yang berpandangan bahwasanya lahan kerja seorang filsuf pada dasarnya adalah realitas keseharian kita sendiri. Kawan-kawan tengoklah apa yang ada di sekeliling kawan-kawan, termaksud diri kita sendiri, itulah lahan filsafat yang sebenarnya. Lihatlah kawan-kawan dan bertanyalah kawan-kawan tentang semua itu. Lalu carilah jawaban dari pertanyaan kawan-kawan itu. Maka kawan-kawan sudah berfilsafat. Jadi filsafat tidak selalu harus berhubungan dengan buku-buku tebal atau diskusi-diskusi di hotel-hotel atau diskusi di warung-warung kopi, karena semua itu sekedar sarana untuk mengekspresikan pandangan kefilsafatan kawan-kawan. Jadi banyak filsuf membagi sawah filsafat yang sangat luas itu setidaknya ke dalam 4 petak besar. Petak yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika. Tentunya kawan-kawan di samping petak-petak kecil seperti filsafat sosial, filsafat matematika, dan lain sebagainya sebagai mana disebutkan di muka. Ontologi ontologi adalah petak yang membicarakan tentang yang ada. Kawan-kawan tidak usah bingung mendengar kata yang ada, karena yang dimaksud adalah segala sesuatu yang kawan-kawan anggap ada dalam definisi yang paling biasa. Apakah manusia itu ada? Apakah kawan-kawan ada? Apakah batu itu ada? Apakah kucing itu ada? Apakah angin itu ada? Apakah hantu itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Dan lain sebagainya. Kalau ada, mengapa disebut ada? Apa ciri-cirinya? Atau mengapa dianggap tidak ada? Bagaimanakah struktur yang ada itu? Samakah struktur ada dari diri manusia dengan struktur adanya kucing? Apakah yang ada itu harus selalu yang bisa tersentuh oleh perangkat indera? Ataukah tidak harus demikian? Apakah memang benar ada sesuatu di balik yang bisa tersentuh oleh indera? Jadi kajian tentang yang ada, yang sifatnya tidak bisa disentuh oleh indera, biasa disebut dengan metafisika. Sebagai kebalikan dari fisika yang menggarap wilayah yang ada, atau bisa digarap oleh perangkat indrawi. Sementara itu kawan-kawan, epistemologi dan logika dapat dikatakan adalah nyawa dari filsafat. Epistemologi membahas tentang seluk-beluk pengetahuan manusia. Epistemologi mempertanyakan apakah yang dimaksud pengetahuan itu, apa bedanya antara tahu dan tidak tahu, apa yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan itu, apakah pengetahuan yang benar itu yang berasal dari pengalaman atau yang berasal dari akal.
Bagaimana proses untuk mencapai pengetahuan tersebut? Kemudian apa ukuran benar atau salahnya pengetahuan? Bagaimanakah cara mencapai pengetahuan yang benar? Serta apa ukuran benar atau salah dari suatu pengetahuan? Sementara itu kawan-kawan, tata cara bernalar secara benar digarap oleh petak logika. Dalam logika dibahas antara lain tentang asas-asas, aturan-aturan formal, dan prosedur-prosedur normatif, termaksud kriteria-kriteria untuk mengukur benar salahnya sebuah penalaran atau penyimpulan. Jadi bidang epistemologi dan logika ini kawan-kawan sangat ditekankan untuk dikuasai oleh mereka yang berfilsafat. Dengan penguasaan kedua bidang inilah seorang filsuf bisa menelorkan berbagai kasana baru. Jadi bisa menghadirkan kasana baru ke filsafatan. Bidang yang lain termaksud ontologi dan aksiologi pada dasarnya merupakan buah dari penguasaan kedua bidang ini. Kemudian petak aksiologi menggarap tentang dimensi nilai dalam kehidupan manusia. Secara lebih spesifik, bidang ini memiliki dua jalur yang berbeda fokus kajian, yaitu apa? Yaitu etika dan estetika. Etika menggarap nilai baik dan buruk atau nilai moral dalam kehidupan manusia. Dalam bidang etika ini dijawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa manusia harus mengikuti aturan moral tertentu. Kriteria apakah untuk menentukan satu perbuatan baik ataukah buruk? Apakah prinsip-prinsip moral itu sifatnya universal atau subjektif? Apakah nilai-nilai moral itu harus dirumuskan sendiri oleh manusia atau diserahkan saja kepada otoritas tertentu seperti agama? Apakah secara natural manusia itu bermoral ataukah tidak? Dan lain sebagainya. Sementara itu kawan-kawan, estetika memfokuskan pembahasannya kepada wilayah nilai keindahan. Dalam bidang ini dilacak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti apakah keindahan itu? Apakah ukuran keindahan itu? Apakah keindahan itu terdapat dalam bendanya ataukah ditentukan oleh orang yang menilainya? Apakah keindahan itu kemudian sifatnya universal atau objektif? Dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, ciri paling utama dari kerja kefilsafatan ini adalah sebagaimana yang sudah diketahui oleh banyak orang, yaitu satu refleksi rasional yang radikal, sistematis, dan bertujuan mencapai kebenaran. Dengan karakter semacam ini, tidak mengherankan apabila hampir semua bidang kajian memerlukan filsafat sebagai perangkat pendampingnya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan akan evaluasi atau reevaluasi. Dengan posisi semacam ini kawan-kawan, dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang filsuf itu tidak terlepas dari 4 hal berikut. 4 hal berikut yang pertama adalah memperjelas konsep. Hal yang kedua adalah menyusun argumen-argumen. Yang ketiga adalah menganalisis. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengkritisi. Jadi itu kawan-kawan terkait dengan subbab atau pembahasan kita yang keenam, yaitu tentang petak-petak sawah filsafat. Jadi seorang filsafat tidak terlepas dari pembahasan 4 hal terkait, yaitu terkait lagi bagaimana kawan-kawan memperjelas konsep, bagaimana kawan-kawan menyusun sebuah argumentasi, kemudian bagaimana kawan-kawan menganalisis, dan terakhir bagaimana kawan-kawan mampu mengkritisi. Jadi tidak hanya kawan-kawan mampu memperjelas konsep, tidak hanya kemudian kawan-kawan mampu berargumen tentang konsep yang kawan-kawan buat tadi,
kemudian bagaimana kawan, menganalisis argumentasi yang kawan-kawan bangun tadi, dan bagaimana tidak hanya kawan-kawan bangun menganalisis, tapi mampu mengkritisi kembali tentang apa yang kawan-kawan sudah buat kan, atau sudah buat argumentasi, sudah punya konsep. Itu mungkin kawan-kawan dimanapun berada terkait dengan petak sawah daripada filsafat itu. Mungkin itu saja terkait pembacaan buku yang ke-6. Lebih jelasnya kawan-kawan bisa kemudian membeli buku Sebelum Filsafat, kemudian lebih menikmati buku dengan secangkir kopi, ya, di letak-letak senja, pagi cerah, keindahan mentarik, kawan-kawan mampu membaca buku tersebut. Mungkin itu saja kawan-kawan dimanapun berada. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dan dengan ketiadaan cinta saya pun tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.